Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersama saya adalah anak-anak kerajaan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena selalu dekat dengan Tuhan, cinta firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Beda Bapak Ibu, kita adalah anak-anak terang, hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus lihat Bapak kita di surga, melihat kita semua yang cinta rajin baca firman Tuhan. Selagi kita hidup, kita tidak hidup percuma, tapi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kebenaran, bukan untuk kejahatan, bukan untuk rencana-rencana jahat, rencana untuk perang, merusak, bukan. Tapi rencana untuk berbuat baik, berbuat di dalam cinta kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, yang selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau baca Roma pasal 7, puji Tuhan. Dengan berjalannya waktu terus, saat ini kita atas kemurahan Tuhan sudah Roma pasal 7 Bapak Ibu ya. Roma pasal 6 sudah kita lewati. Dari sejak Roma pasal 1 terus selesai Roma, nanti buka surat 1 Korintus. Terus kita lakukan penuh dengan sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rama, kami akan kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, di atas segala-galanya. Karena kita bisa hidup itu karena anugerah Tuhan, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu, amin, amin, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat 22 demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Demikian firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan, jangan sesat. Dalam Galatia 6 ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Tetapi kita mau cinta Tuhan Yesus, hidup di dalam kemurahannya. Saya cinta Tuhan Yesus, setia dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan,
Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus yang Ku cintai. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku ya Tuhan Yesus. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku, salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari dalam malam ini diberkati Tuhan. Hidupku ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau setia cinta Yesus dan taat melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia. Kita selalu ada di dalam kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Bukti Bapak Ibu semua sehat ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, bisa WA kepada saya dan saya akan doa. Karena saya selalu sehat di dalam kemurahan Tuhan. Karena kita sama-sama ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Membangun hubungan sehat seperti malam ini, kita ada dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan berarti bersekutu dengan Tuhan. Karena dengar firman Tuhan yang saya baca ini firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Tuhan maha baik, tapi jangan dipermainkan. Allah Tuhan bisa marah, bisa marah. Loh, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, kita bisa marah. Tapi marah yang benar, bukan marah berbuat dosa. Marah Tuhan adalah marah ilahi. Kekerasan Tuhan, kekerasan yang sempurna. Karena bandel jahatnya manusia yang layak dihukum manusia. Karena sudah fasik, tidak mau diatur. Kalau tidak mesti diatur kan bukan dari urusan Tuhan. Manusia itu sendiri memang nggak mau diatur. Sudah keluar garis. Kalau sudah keluar garis kan bukan salah garis itu sendiri. Salah manusia yang keluar dari garis. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, yaitu kekerasan orang telah jatuh, artinya yang jatuh terus dalam dosa. Ya. Jadi yang jatuh di dalam dosa itu akan orang fasik yang tidak bertobat. Ya, kecuali kalau kita bertobat, jatuh dan bertobat itu beda. Itu ada kemurahan. Maka dikatakan di sini, tapi atas kamu kemurahannya, kenapa kita bertobat? Oke, bagi kita ada kemurahan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman. Ini penting, Saudara. Jadi selalu saya tidak pernah bosan berkata berkali-kali. Selalu saya katakan. Supaya Bapak diiling-iling, diingat. Jadilah pelaku firman. Supaya mulut saya yang saya sampaikan ini. Supaya saya juga menjadi pelaku firman. Kalau saudara dan saya lupa, bisa lolos saudara. Dan menjadi pelaku firman. Ya, senangnya iblis itu. Maunya iblis supaya kita tidak menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak pelaku firman, pelaku iblis. Tapi kita menjadi pelaku firman yang taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan. Nah ini beda. Kita selalu ada di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kalau tidak,
ya sudah dipotong. Berarti bukan salah Tuhan. Kamu tidak menurut, keluar dari garis, ya sudah salah. Seperti lampu merah, kita dilarang berhenti, harus berhenti maksudnya. Ya, harus berhenti, lampu merah harus berhenti. Kalau sudah melanggar, ya jangan salahkan polisi dong, karena sudah kita tilang. Ya, jangan pernah melanggar. Firman Tuhan itu selalu menjadi guru yang sempurna buat kita. Ya, garis sudah dijelaskan. Hukum Taurat juga firman Tuhan. Ya, mari kita kembali pada firman Tuhan supaya kita selantiasa hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mau senantiasa selalu bergaul karib dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita saat ini mau baca Roma pasal 7, Bapak ya, kemurahan Tuhan. Kemarin kita pasal 6 sudah selesai. Roma pasal 7 arti hukum Taurat ya. Dari ayat 1 sampai 12 demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas orang selama orang itu hidup. Dia bicara Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Roma, orang Yahudi. Ya, di sana kan banyak orang Yahudi yang Kristen yang sudah bertobat, termasuk non-Kristen, orang Yunani yang sudah bertobat. Jadi semua kita sudah Kristus. Dan selagi kita hidup, kata firman Tuhan, kita taat dikuasai oleh hukum. Selagi kita hidup, hukum vertikal, hukum horizontal. Hukum vertikal, firman Tuhan. Horizontal, hukum yang dari Tuhan tetapkan kepada manusia. Hukum perdata, pidana, ya, yang kita saat ini taat kepada Undang-Undang Dasar 45, hukum ya yang ada di Indonesia tercinta. Harus kita taat ya selama kita hidup. Kalau sudah meninggal, ya sudah selesai sudah. Orang meninggal sudah nggak lakukan perbuatan apapun. Sudah lolos dari hukum, akan nanti kecuali hukum Tuhan akan diadili. Orang yang hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan akan masuk di dalam pengadilan sudah. Ya, tapi tidak taat kepada hukum dunia sudah tidak berlaku hukum dia. Tapi hukum Tuhan, resiko, konsekuensi atas mereka yang hidup. Kalau hidupnya selama kita hidup ini tidak boleh hidup sembrono. Ya, jangan saya nanya hidup ini saudara. Semua namanya hidup ini ada ketentuan hukum. Waktu hiduplah di dalam firman Tuhan vertikal dan horizontal yang kita taat kepada hukum yang Tuhan sudah tetapkan melalui pemerintah. Ya, terus berikutnya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu masih hidup, akan tapi apabila sesuatu mati, dia berasal dari hukum yang mengikatnya kepada suami. Nah, ini tentang keluarga suami istri. Tadi saya bicara secara umum dan di dalamnya ada hukum tentang keluarga. Ya, kalau bapak ibu banyak sekarang keluarga-keluarga itu terjadi perjinan perselingkuhan. Waktu masih hidup, kalau sudah suami istri, sudahlah fokus kepada suami, istri kepada Tuhan. Istri fokus kepada Tuhan, fokus kepada keluarga. Tidak boleh selingkuh-selingkuh. Tidak boleh main-main nakal lagi, perbuatan kotor. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau suaminya atau istrinya meninggal, kata firman Tuhan. Tapi kalau saya amat-amati, ya mohon maaf ya Bapak ya. Kalau saya amatan banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang lebih setia daripada laki-laki. Mohon maaf nih, saya lihat ini kenyataan seperti itu. Kalau sudah suaminya meninggal, ya umumnya ibu-ibu istri itu, kalau sudah suami itu rata-rata pada umumnya dia tidak menikah sampai akhir hidupnya. Setia dia, komit. Beda sama laki-laki, mohon maaf nih. Ini saya lihat ini, umumnya seperti itu. Kebanyakan. Laki-laki kalau sudah istrinya meninggal, pasti dia ya mencari lagi istri. Ya memang itu wajar, nggak apa-apa. Kalau memang butuh penolong. Tetapi si perempuan, istri, rata kalau suami tidak ada, dia setia, dia terus. Ya, tetapi kalau masih hidup, kata firman Tuhan, berlaku hukum. Ya baik hukum Tuhan, ya termasuk hukum manusia perdata. Tidak bisa, saudara. Kalau masih hidup, terjadi perselingkuhan, itu kena undang-undang hukum pidana itu. Nggak boleh itu. Ya, kecuali kalau jelas mau menikah lagi, poligami. Ya, itu tapi di hukum Tuhan tidak boleh itu poligami. Tuhan sudah tetapkan, sudah saya terangkan, satu suami, satu istri. Maka marilah hidup kudus. Menikah itu bicara hidup di dalam kekudusan dan penghormatan saudara ya. Jadi itulah dari kita sebagai anak Tuhan Yesus, hukum Tuhan tidak boleh kita melanggar firman Tuhan, suatu suami, satu istri. Sudah saya terangkan di Kejadian pasal 2, 21, Tuhan ciptakan satu Adam, satu Hawa. Salah satu tulang rusuk diambil, satu. Bukan banyak tulang rusuk, saudara.
Dan di 1 Tesalonika 4 ayat 4 juga dinasihatin, satu suami hendaklah ngambil seorang perempuan sebagai istri. Ya, hidup di dalam kekudusan penghormatan. Jadi selama suami hidup ia dianggap berzina kalau ia ada menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukan berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Jelas kalau terjadi masih hidup suami istri punya simpanan laki-laki perempuan, itu terjadi perzinahan, perselingkuhan. Ya, tidak boleh. Ya, kalau itu lolos, takut kita kepada Tuhan. Suami istri, bapak ibu, marilah hidup dalam kekudusan. Ya, tidak boleh ada selingkuh, stop. Kalau bapak ibu antara yang pendengar ini ada selingkuh, stop, berhenti. Ya, minta ampun sama Tuhan dan bicara baik-baik. Stop, itu dosa. Tidak boleh. Jangan pelihara dosa. Pelihara dosa, kembali ke firman Allah. Yang telah kamu jatuh, hati-hati itu. Akan dipotong kata Tuhan. Tapi kalau bertobat, berarti hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kami juga telah mati bagi Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kami menjadi milik orang lain. Itu milik Dia yang telah dibangkitkan di antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah itu. Berbuah bagi Allah. Kita taat kepada firman Tuhan, hukum yaitu kasih karunia. Artinya Yesus sudah rela mati buat kita. Pandang kepada kasih Tuhan. Beda dengan hukum Taurat. Orang kalau taat kepada hukum Taurat, jangan bunuh, jangan berdusta, mereka justru membunuh. Tapi kalau kasih karunia Tuhan, kita ingat cintanya Tuhan. Waduh, saya tidak mau, saudara. Kamu karena saya menangis. Oh, cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Seperti dalam pujian, cintanya Yesus amat heranlah. Saya menangis itu, saudara. Dan saya nyanyi lagi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamat. Kalau saya cinta Tuhan Yesus, hukum kasih karunia, saya tidak mau berbuat dosa. Karena cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah maksudnya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Iya, orang yang contoh yang sudah diatur jangan melanggar. Ya, kalau tidak ada polisi lampu merah, coba kalau malam. Ya, saya sendiri jujur dulu pernah saya langgar, tapi karena roh Tuhan bicara kepada tidak boleh. Ya, jadi makin diatur orang manusia, mana buktinya? Diatur di undang-undang, dihukum, jangan membunuh, banyak pembunuhan, jangan berzina, banyak mereka berzina tuh sudah. Tapi kalau dia cinta Tuhan, hukum kasih karunia, ingat cintanya Tuhan, dia sadar tidak mau berbuat dosa. Jadi kita tidak taat kepada hukum Taurat, tapi hukum yaitu kasih karunia. Ya, tapi hukum Taurat itu firman Tuhan, saudara ya, harus kita taat ya. Tapi sekarang aku telah dibebaskan hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Benar bahwa kita ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan sudah melakukan yang terbaik di atas kayu salib, dan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena diatur-atur hukum Taurat, tapi karena cinta yang kepada kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah cinta kita, dan karena cinta Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 15, pasal 14 ayat 15, karena engkau mengasihi aku, kasih karunia Tuhan, kita taat kepada firman Allah, kita tidak mau berbuat dosa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengini. Ayat 8, tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dalam ku hidup tanpa hukum Taurat, akan tapi sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu yang membunuh aku. Ayat 12 yang terakhir. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Taurat itu kudus, semua perintah kudus. Yang enggak kudus manusia, maka diatur justru malah sengaja. Jangan membunuh, membunuh. Jangan berzina, berzina. Jangan mengingin barang orang lain, itu bagian dari hukum Taurat, hukum yang ke-10. Mengingin barang orang lain, terjadi perselingkuhan, istri orang diambil, itulah manusia. Tapi kalau hukum kasih karunia, kita cinta kepada Tuhan, mari kita mau taat, tidak mau berbuat dosa. Tapi hukum Taurat itu kudus, benar, tapi manusia nggak bisa diatur, saudara. Oleh itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, makin kita makin dewasa, makin kita cinta Tuhan,
Dan melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Stop dosa Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjagalah dan berdoalah. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, dan kita melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita cinta Tuhan Yesus, dan kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Selamat malam, Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.